Udah Bu Nini, silahkan. Ya, baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada rajin-rajin ya. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Nini. Sehat ya? Insya Allah Bu. Terima kasih. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Malam ini kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram. Takut salah nih. Bulughul Maram. Nah, sudah di hadis 1180 ya Ustaz? Ya. Ya. Sekarang hadis terakhir untuk bab. Oke. Untuk yang bab kebaikan. Apa yang kurban? Kurban. Oke, baik. Teman-teman sudah siap untuk menerima kajian Ustadz malam ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap Bu Nini. Mau Judah. Mau Judah hadir. Baik ya, kita mulai saja kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan pikiran kita fokuskan apa yang akan disampaikan sama Ustadz malam ini ya. Baik, Ustadz silakan. Udah Bu? Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, ini kita di hadis terakhir ini. Jadi di hadis terakhir di bab berkorban ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma Rasulillah, kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Pak Rizwan, tahun berapa tuh? Amal Hudaybiyah itu tahun berapa itu? Tahu pakai. Pak. Jadi Amul Hudaybiyah itu tahun 6. Ya, tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah. Ada apa nih tahun 6 Hijriah nih? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya mau melaksanakan umrah ya. Di tahun itu ya. Tapi sampai di Hudaybiyah yang sekarang disebutnya Shumaisi itu dihadang sama orang Quraisy. Dihadang sama orang Quraisy bahwa mereka tidak boleh masuk untuk manasik. Jadi dibikinlah perjanjian di Hudaybiyah itu. Ya. Jadi itu tahun 6 Hijriah. Ya. Nah, isi dari perjanjiannya antara lain adalah bahwa pada tahun ini umat Islam dari Madinah tidak boleh melaksanakan haji ataupun di Hudaybiyah tuh. Tapi sebelum itu ya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada orang Quraisy yang itu yang jadi wakilnya itu untuk menulis perjanjian. Ya. Perjanjiannya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan uktub bismika Allahumma, tulis bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Kemudian Rasul katakan tulis hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang menuliskan namanya Suhail. Suhail dia katakan, "Wallahi law na'lamu annaka Rasulullah ma sadadanaka 'anil bait. Walakin uktub Muhammad ibn Abdullah." Kata Suhail, demi Allah, kalau kita tahu kamu itu utusan Allah, kan kita tidak akan menghalangi kalian masuk ke Baitullah. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya tulis Muhammad bin Abdullah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni Rasulullah. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah. Wa in kadzabtumuni uktub Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau kalian tidak percaya, tidak apa-apa, silakan tulis Muhammad bin Abdullah. Gitu. Nah, begitu sudah selesai, di antara isinya perjanjian Hudaybiyah itu apa? Pertama, barang siapa yang ingin masuk pada tanggung jawab Quraisy, maka dia bisa masuk. Siapa saja yang ingin masuk pada kelompok Muhammad selain orang Quraisy, boleh. Jadi itu namanya sekutu-sekutuan ya. Siapa saja dari suku-suku yang ada di Arab ini mau masuk kelompok Quraisy, masuk. Siapa yang mau masuk kelompok Muhammad selain Quraisy, kalau Quraisy nggak boleh. Selain Quraisy mau masuk kelompok Muhammad, masuk. Nah, yang masuk antara lain di kelompok Quraisy itu adalah Bani Bakr. Ya, masuk kelompok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku-suku yang ada itu Bani Khuza'ah. Nah, itu ya salah satunya tuh. Nanti saya akan terangkan, akan ceritakan ya. Terus yang kedua, diadakannya gencatan senjata selama 10 tahun. Lihat. Jadi orang Quraisy sudah capek juga tuh perang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalah terus. Ya. Nah, yang ketiga, orang-orang Islam pada tahun itu, tahun 6 Hijriah, mesti kembali lagi ke Madinah. Tidak boleh umrah. Tidak boleh. Tidak boleh ada pembunuhan. Tidak boleh, apapun sebabnya. Tanpa keluarganya dari Mekah, orang Quraisy yang masuk Islam di Madinah tanpa izin keluarganya itu suruh pulang ke Mekah. Tapi kalau orang-orang Islam dari kaum muhajirin di Madinah itu kembali ke Mekah, orang Quraisy tidak mengembalikan orang Islam itu ke Madinah. Ya. Nah, jadi rupanya
Nah, saat itulah, jadi rupanya nih mau haji ya, karena ada nahar segala nih. Jadi ini kejadiannya Amul Hudaybiyah itu ya, tahun Hudaybiyah itu di bulan Dzulqa'dah ya. Tahun kedua Hijriah. Bulan saat itu ya, tahun 627 Masehi. Ustaz, mohon maaf ya. kok suaranya putus-putus. Masa sih? Iya. Halo? Halo? Ya Ustaz, putus-putus Ustaz. Ya, tadi putus-putus Pak Ustaz. Putus-putus Ustaz. Masih? Sekarang udah enggak. Ya, sekarang enggak Ustaz. Tadi putus-putus tadi. Oke, jadi saya terangkan ulang secara cepat ya. Ya. Jadi hadis ini kan dia bicara, dia katakan bahwa ini hadisnya nih. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala yang mengatakan naharna ma'a Rasulillah. Ya, kita menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu Bu Nini kalau umroh kan selalu ada ziarah ke itu kan, ke Hudaybiyah kan? Ya enggak? Ada. Di Shumaisi namanya, ya. Shumaisi. Ada Masjid Shumaisi itu. Itu bekas atau peninggalan perjanjian antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Quraisy. Ya, di Shumaisi itu, Hudaybiyah itu. Ya. Nah, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa jamaahnya dari Madinah mau haji itu. Nah, sampai di Hudaybiyah itu bulan Dzulqa'dah ya. Nah, itu dihadang oleh orang Quraisy. Tidak boleh masuk Mekah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau jadikan ini sebagai momen untuk mengadakan perjanjian. Nah, maka perjanjiannya disebut perjanjian Hudaybiyah atau disebut Sulhul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini isinya antara lain bahwa siapa saja dari suku-suku, dari marga-marga yang ada di Jazirah Arab ini yang mau masuk kelompok Muhammad silakan masuk. Yang mau masuk kelompok Quraisy silakan masuk. Karena nanti akan dimasukkan dalam istilahnya butir-butir perjanjian itu. Siapa yang mau masuk kelompok Muhammad, yang penting bukan dari golongan Quraisy, silakan masuk. Nah, maka di antara yang masuk ke dalam kelompok Quraisy itu Bani Bakar. Pada kelompok Muhammad adalah Bani Khuza'ah. Nah, ini yang nanti saya akan ceritakan ya. Itu pertama ya. Terus yang kedua, diadakan gencatan selama 10 tahun, gencatan senjata 10 tahun. Yang ketiga, yang ketiga, orang Islam tidak boleh melakukan haji tahun ini. Tahun depan boleh, tahun 7 berarti. Boleh melaksanakan umrah. Ya. Nah, berikutnya adalah bahwa kalau ada orang Quraisy datang ke Madinah, masuk Islam tanpa izin keluarganya, tanpa izin orang tuanya, orang Islam Madinah mesti kembalikan dia ke Mekah. Tapi kalau dengan izin nggak apa-apa. Lihat. Tapi kalau ada orang Islam Madinah yang asalnya dari Mekah, kaum muhajirin, ya, terus datang ke Mekah, maka orang Quraisy tidak berkewajiban untuk mengembalikan mereka ke Madinah. Nah, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, mari kita sembelih hadyu gitu ya. Sembelih lah. Disembelih. Nah, ini kita menyembelih ya. Tapi ini ya di tahun Hudaybiyah. Ya. Tahun Hudaybiyah tahun 6. Ya, tapi pasti kalau naharna ini kejadiannya berarti tanggal berapa ini?
Ya, tanggal 10. Ya, tidak langsung pulang lah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, saya mau sedikit teruskan ya. Hilang ya. Selang beberapa waktu, selang beberapa bulan, itu Bani Bakar yang sekutunya Quraisy, Bani Bakar sekutunya Quraisy itu membunuh salah seorang dari Bani Khuza'ah. Nggak ada suara. Halo? Halo? Nggak ada suara? Ada Ustaz. Saya dengar. Ada. Tadi dibilang nggak ada suaranya. Ada, Tat. Ada. Ada Pak Kiai. Saya mau jelaskan tentang ini ya, tentang sekelumit sejarah saja. Jadi kan tadi kan disebutnya ada gencatan senjata 10 tahun. Hilang lagi Pak Ustadz, hilang. Hilang lagi? Ada Pak Kiai. Halo? Ada. Halo? Ada. Saya dengar. Halo? Saya dengar Pak Kiai. Putus. Kalau saya nggak dengar. Halo? Halo? Ya Pak Kiai. Ya, Ya udah. Ada? Kedengeran Ustaz. Ada. Halo? Halo? Tadi sempat Halo? putus. Ada Pak Kiai. Sekarang udah oke. Ada. Jadi perjanjiannya kan mengatakan tidak boleh ada pembunuhan apapun sebabnya. Gitu kan? Nah, selang beberapa waktu dari perjanjian itu, belum lama, itu Bani Bakar ada yang membunuh dari Bani Khuza'ah. Jadi Bani Khuza'ah lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nih? Orang kita ada yang dibunuh oleh orang Bani Bakar. Apa jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak mulia kalau kita tidak tuntut balas. Nah, untuk tuntut balas itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam butuh 2 tahun persiapan. Butuh 2 tahun persiapan, mempersiapkan dana, mempersiapkan logistik, pokoknya untuk menaklukkan Mekah. Butuh 2 tahun. Ya. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggalang dana. Ya, saat Idul Fitri, Idul Adha, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggalang dana. Ya, ibu-ibu kasihkan kalungnya, kasihkan antingnya, gelangnya. Untuk apa? Untuk membiayai perang, menghadapi masyarakat Quraisy. Nah, tahun 8, jadi senjata yang dibawa oleh pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semuanya diproduksi dalam Madinah. Ya, diantaranya ada yang diimpor dari India. Sudah sampai seperti itu. Ya. Nah, singkat cerita, tahun 8 Hijriah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan, ya, dengan persenjataan lengkap. Ya, masuk Mekah. Mekah bertekuk lutut tanpa syarat. Ya, tanpa perlawanan. Nah, maka tahun 8 Hijriah itu disebutnya tahun Fathu Mekah. Ya. Mekah bisa terbuka untuk dakwah. Istilah Fathu Mekah tuh kemenangan Mekah. Ya. Katanya Fatah, terbuka untuk dakwah. Gitu ya. Nah, tahun 9 Hijriah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkan jamaah hajinya. Rasul tidak ikut jamaah, tidak ikut haji Rasul. Kenapa? Tahun 9 Hijriah itu masih ada banyak orang yang tawaf dalam keadaan tidak memakai sehelai kain, laki perempuan. Rasul tidak mau itu. Rasul utus Abu Bakar, Utsman, dan Ali untuk kasih pengumuman. Ya, setelah tahun ini tidak boleh ada orang manasik dalam keadaan telanjang, tawaf dalam keadaan telanjang, dan seterusnya. Ya, dikasih waktu setelah bulan ini masih ada 4 bulan untuk bisa berkeliaran di kota Mekah. Nah, setelah 4 bulan tidak boleh ada orang musyrik di Mekah.
berada di Mekah. Jadi masih dikasih waktu 4 bulan untuk berpikir masuk Islam atau hengkang dari Mekah. Karena Mekah saat itu sudah berada di bawah kekuasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, tahun 10 Hijriahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji. Tuh, sudah tidak ada orang tawaf dalam keadaan tidak memakai sehelai kain. Ya, itu tuh Bu. Jadi benar-benar zaman itu tuh namanya zaman jahiliyah, masya Allah ya. Laki perempuan tawaf dalam keadaan nggak pakai selai kain itu kayak apa rasanya? Baik. Nah, itu sekelumit tentang Amul Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Nah, tahun 9 Hijriahnya untuk menghadapi di Tabuk itu sudah ditinggalkan oleh kaum Romawi. Jadi perang Tabuk itu perang tanpa lawan. Tidur nyenyak. Sejak tahun itu ya bisa tidur nyenyak. Sebelumnya, aduh, siapa saja pengen bunuh Rasul. Hilang lagi. Hilang Halo? lagi, hilang lagi. Hilang? Ya, sekarang ada. Ya, sekarang ada. Tadi barusan hilang. Halo, halo? Ada ya? Ya, sekarang ada. Timbul tenggelam. Sinyalnya mungkin kali ya. Apa Zoom-nya ya? Ininya mungkin apa namanya? Jack-nya, Jack. Ya. Tadi saya juga putus, Ustaz. Langsung putus Masa? Zoom-nya. Ya. Mungkin Zoom-nya lagi bermasalah. Baik ya, saya teruskan. Itu sekelumit tentang Hudaybiyah. Jadi apa katanya? Kita menyembelih hewan kurban bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun Hudaybiyah, tahun 6. Apa yang disembelih? Al-badanata. Kenapa disebut al-badanah? Dari kata badan kan? Badanah itu istilah untuk unta dan sapi yang gemuk. Maka disebut orang gemuk disebutnya badin dari kata badan. Badan banget, gemuk banget maksudnya. Ya. Wal baqarata an sab'atin. Supaya jelas ya. Jadi badanah di sini untuk menunjukkan unta saja ya, supaya tidak tercampur. Al-badanata unta an sab'atin untuk 7 orang. Wal baqarata dan sapi an sab'atin untuk 7 orang. Nah, pertanyaannya, apakah sama dengan satu kambing? Yang satu kambing itu Putus lagi Ustaz. Halo? Nah, Kenapa ada ya? Lagi. Ada lagi? Iya, Pak. Ini udah ada lagi. Jadi itu sama dengan 1 dibagi 7. Jadi nilainya sama dengan 7 ekor kambing. Gitu ya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini panjang banget di keterangan, tapi ya itulah isinya. Ya, saya sudah baca. Baik, barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Waktunya masih panjang banget. Tapi hadis tentang itu sudah selesai.
Nanti kita ngobrol ya tentang rencana pembahasan kita untuk hari-hari berikutnya dengan saya. Apakah kembali kepada surah An-Nur? Apakah kita mulai lagi di bab sholat? Bagaimana sholat biar bagus, wudhu yang benar, ya gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat yang benar sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makna-maknanya atau bagaimana? Ya. Saya kira itu Bu Nini, Pak Fari, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Assalamualaikum Ustaz. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ngobrol aja ya. Ada Ustaz, ada Ustaz. Oh, silakan Bu Nova. Kok hilang suara. Ada saya pernah dengar kajian kalau sudah kita mau berkurban, kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah itu disunahkan untuk tidak motong kuku, tidak mencukur kumis, tidak motong rambut itu Ustaz. Iya. Hadisnya sahih ya, itu sahih Muslim itu, Bu. Ya, hadisnya sahih, tapi itu bukan haram ya, sunnah aja. Maksudnya makruh aja. Ya. Jadi misalnya kita potong kuku, potong rambut, ya korbannya tetap sah. Nah, maksud saya tuh Ustaz, kan misalnya kurban atas nama satu keluarga, misalnya suami nih, ayahnya anak-anak, kurban. Iya. 1 ekor kambing misalnya untuk sekeluarga kami. Itu kami anak-anak, saya istri dan anak-anak juga termasuk ke dalam menjalankan sunnah untuk tidak potong kuku, potong rambut. Iya, Bu. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Silakan, barangkali ada lagi. Baik, sekarang Pak Fari. Barusan saya putus lagi tuh tadi. Gimana Bu Nini? Takut. Barusan saya putus lagi tuh Zoom-nya. Ya? Coba aku lepas dulu. Halo? Masuk nggak suara? Masuk. Oke, nggak apa-apa. Begini aja deh. Memang bagus. Ya. Jadi Bu Nini, ya. Ini kita mau musyawarakan ya. Ini kan hadis sudah selesai nih, satu hadisnya. Iya. Untuk kajian saya kan malam apa saja Bu Nini? Untuk yang sekarang kan hari Ahad, Selasa, Kamis, Jumat. Ahad, Selasa, Kamis, Jumat. Oke, nanti hari Ahad itu kita mau kembali ke tafsir surah An-Nur atau kita ke urusan sholat. Nah, itu deh. Bu Nini. Yang urusan sholat, Ustaz. Sholat aja, Pak Ustaz, usul. Iya, Ustaz. Karena ini takut salah. Nah, itu Bu Rini Dwi. Itu angkat tangan tuh. Ada yang mau dikatakan? Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, bagaimana jika kurban itu maksudnya pembelian kurban itu uangnya didapatkan dari hutang, Ustaz? Apakah dia masih sah itu Ustaz kurbannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang ya sholat pakai baju, beli bajunya dari hutang, sholatnya sah nggak ya? Salah. Sah ya? Sah aja, yang penting dia bisa bayar. Sah.
Ya, haji duitnya dari hutang sah-sah. Ya, umroh duitnya dari hutang sah, ya sah aja. Ya. Itu ya. Yang paling menakutkan itu kalau kita haji uangnya dari riba. Uangnya dari yang haram. Ya. Kita korban uangnya dari yang haram. Nah, gimana? Mau diterima? Ya. Wow, korban banyak banget. Berapa nih? Berapa ratus juta? Ini 1 miliar lebih nih. Duitnya dari mana? Duitnya dari yang haram. Nggak diterima oleh Allah. Ya. Nggak diterima. Allah katakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, darah-darahnya. Nggak sampai. Yang sampai itu adalah takwa dari kalian. Ya. Maksudnya, kalau tidak didasari dengan takwa itu nggak sampai. Kalau didasari dengan takwa baru itu yang sampai. Ya, itu ya. Silakan. Jadi kita sepakat untuk hari Ahad kita mulai hadis-hadis tentang sholat. Ya, Ustadz. Ya, saya kira itu ya, dimulai dari wudhu secara sekilas ya, bagaimana wudhunya Rasul. Gitu enggak? Apa langsung sholat? Wudhu juga. Rangkaiannya kan harus dari wudhu dulu kalau mau sholat. Dulu. Ya. Oh, dari wudhu dulu. Dari wudhu dulu. Kita pelan-pelan Bu ya. Jadi Pak Fari, Bu Nini, ini ya, untuk kajian saya tidak dimasukkan ke tadabbur ya. Ya, meskipun tetap judulnya tadabbur di situ ya, bukan tadabbur. Ini hadis hukum ya, supaya kita beribadah lebih baik, gitu nggak? Iya. Jadi biar tadabburnya khusus dipegang oleh Ustadz Bani. Ya, saya pegang hadis-hadis hukum ya. Gitu nggak Bu Nini? Ya, Ustaz. Iya, ya, saya akan menjalankan tugas ini. Namanya pekerja partai. Ustaz mau tanya. Ya, silakan Bu Rina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz mau tanya nih, kalau misalnya kurban misalkan setiap tahun gitu ya, gantian. Jadi kalau tadi kan katanya kambing bisa untuk satu keluarga, kemudian terkena untuk tidak potong kuku, kemudian, nah kalau misalnya kebetulan saya itu setiap tahun suka kurban atas nama satu orang, gantian gitu loh, namanya gantian. Nah kemudian itu gimana ya Ustaz? Karena saya sepengetahuan saya udah setiap tahun kita kurban gantian nama, tapi memang jarang kambing, saya pakainya sapi gitu. Gimana ya Ustaz? Afwan nih, takut salah aja. Terus yang kedua terkait akikah. Jadi kalau misalnya ada akikah yang barengan dengan kurban, boleh nggak Ustaz? Maksudnya saya mau bareng dengan akikah. Jadi dia kurbannya kambing tapi niatnya akikah, bukan kurban. Itu boleh nggak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mestinya ya satu kambing ya atas nama satu keluarga ya. Misalnya atas nama diri dan keluarga. Gitu Bu. Tadi Ibu kan bilangnya selalu sapi kan? Ya sapi tapi kan sapi itu untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Nah terus misalkan saya biasanya mengirimkan dalam setiap tahun itu 1 orang gitu. Saya abidnya, terus saya antar anak nomor 1, 2, sampai 4 termuter aja gitu terus ya. Setiap tahun gitu loh, selalu niat kurban. Seperti itu Ustaz. Boleh enggak? Jadi kalau bukan atas nama, kalau kambing mah atas nama keluarga ya tadi ya. Tapi kalau sapi kan mungkin satu-satu kali ya Ustaz. Saya juga kurang paham. Sama aja Bu, kambing untuk 7 orang bersama keluarga mereka. Oh gitu. Iya, jadi Bu. Kalau sapi misalkan atas nama 7 orang,
itu walaupun misalkan bukan keluarga nggak apa-apa ya, bareng-bareng misalnya. Ibu patungan sama saya. Ya, Ibu patungan sama saya, sama Pak Fahri, sama Bu Nini, patungan ber-7 orang. Nanti diniatkan itu untuk masing-masing 7 orang bersama keluarganya. Oh gitu. Gitu deh Bu. Jadi terbawa ya, misalnya atas nama saya, tapi saya juga dengan keluarga saya gitu berarti ya. Oh iya, rugi Ibu kalau untuk Ibu seorang kan. Ya, istilahnya Ibu punya satu tiket bisa untuk 7 orang masuk ke surga. Oh gitu. Kan kalau untuk Ibu seorang ya. Ya jadi paham. Jadi seperti itu ya. Ya. Yang akikah gimana Ustaz? Yang akikah itu? Apanya? Ya tadi kan jadi misalkan dia akikah, tapi dia pas di waktu kurban gitu, biar bareng. Ya. Niat akikahnya sah tapi tidak jadi korban. Ya kan? Niat akikahnya. Akikah itu apa sih? Terkadang orangnya sudah mati diakikahin. Orangnya sudah tua. Orangnya sudah tua bangkok diakikahin, apaan itu ya? Akikah itu untuk bayi umur 7, 14, 21. Itu ya, hari. Jadi kalau umur 7 hari itu diakikahin, ya berbarengan dengan disunat, terus diakikahin. Ya, hari ke-7 tuh. Itu sunahnya. Dicukur rambutnya, nanti rambutnya ditimbang, ada berapa gram, dikeluarkan seberat rambut itu berupa emas. Kalau rambutnya misalnya 10 gram, keluarkan 10 gram emas untuk disedekahkan. Ya. Berarti itu untuk bayi ya Ustaz ya. Kalau ya tadi pengertian saya sih untuk bayi Ustaz. Misalnya bayi itu 7 hari, kemudian diakikahkan. Berarti boleh ya? Pas dikorbankan. Boleh ya. Iya, tapi tidak dapat pahala korban. Pahala akikah aja. Ya, pahala akikah. Ya, jangan kayak ibu-ibu. Saya puasa hari Kamis sekalian qadha, ya qadha aja nggak dapat sunah puasa Kamisnya. Oh, bukannya katanya sambil Ustadz? Ya bagaimana kerjanya Ibu kerja satu pengen dapat bayaran 2. Pas ngambil Kamis katanya sunahnya tapi kodo. Emang nggak boleh ya? Dapat hari Kamisnya doang. Kodok kan wajib Bu ya. Kodok wajib. Bagaimana orang kerjaan satu niatnya 2. Sholat subuh sekalian niat sholat sunnah subuh. Nggak bisa dong. Meskipun sama-sama 2 rakaatnya. Ya qobliyah subuh 2 rakaat. Ya sholat subuhnya 2 rakaat. Saya sekalian niatnya 2. Nggak boleh, 1 aja niat mah. Oh gitu. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh, 1 aja. Pahala 2 gitu. Pahala 2. Ya Ustadz, makasih. Ya, sama-sama. 1 bayar 2. Ya, Bu Rini. Ustadz. Iya, Bu. Nyambung yang barusan pertanyaan Ibu yang sebelumnya. Kan itu satu kambing atau sapi yang untuk bertujuh itu kan untuk yang punya hajat sama yang satu keluarganya. Nah, ketika dia sama keluarganya. Nah, ketika dia diniatkan itu harus disebut satu-satu keluarganya atau keluarga fulanah atau keluarga si fulan bin ini gitu aja tah? Ya, itu kan biasanya ada panitianya ya. Jadi panitia itu sudah biasanya kan ini kambing si fulan, ya, sapinya si fulan. Nah, orang yang menyembelihnya itu ya mesti ditatar dulu untuk meniatkan ini dari fulan beserta keluarga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Jegret. Gitu kan? Oh, jadi nggak disebutin nama keluarganya satu-satu ya, Ustadz? Enggak. Karena Rasul kan Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin alladzina lam yudhahhu. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah
dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad yang belum berkorban. Gitu, tidak disebut satu-satu. Ya. Sebut satu-satu. Enggak. Kepanjangan. Kalau semua disebutin capek. Tahu. Ya, Umu Ihsan. Nah, nggak ada suara. Capean. Ustadz, wa ahliha-nya itu Ustadz, keluarga kecil, keluarga besar, apa gimana Ustadz? Ya, sebenarnya sih nggak mesti dirinci begitu ya. Kalau misalnya ya, saya keluarga saya, ya anak istri saya. Keluarga inti lah. Keluarga inti lah. Anak istri saya lah. Gitu. Baik-baik. Syukran Ustaz. Apa? Satu lagi saya tanya Ustaz. Kalau kebiasaan di masjid di dekat rumah saya ini, kan potong sapi kurban itu dan pekerjanya itu kan gotong royong dari masyarakat, ya bukan diupahkan Ustaz. Kemudian itu kebiasaannya sebelum daging dibagi, itu yang ibu-ibu sudah mengambil dari yang baru disembelih dagingnya itu sebelum dikelompok-kelompokkan menurut kupon-kupon itu dia ambil untuk dimasakkan dan dimakan bersama-sama si tukang masak dengan si pekerja. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya boleh lah. Boleh ya Ustaz. Ya, orang yang nggak kerja saja dapat, apalagi orang yang kerja lah Ibu. Oh iya. Ya, Bu. Kenapa? Karena Allah mengatakan fakulu minha wat'imul ba'isal faqir atau wat'imul qani'a wal mu'tar dalam dua ayat yang berbeda. Maka makanlah kalian dari daging korban itu dan berikanlah juga daging itu kepada orang yang fakir, orang yang orang yang minta dan orang yang tidak minta. Gitu. Terus dagingnya itu kan ada, jadi yang afdal itu daging itu diberikan kepada yang memilikinya, ya kan? Yang memiliki hewan korban itu, ya. Nanti orang yang punya hewan korban itu dia bagikan sebagiannya gitu. Tapi ini kan sudah ada panitia, ya panitia sudah dikasih mandat, bahkan dikasih mandatnya penuh. Bahkan paling banyak orang yang korban itu saya nggak usah dapat saya. Paling banyak kan seperti itu. Pokoknya saya nggak usah dikasih ya, saya udah terserah panitia. Tuh, maka panitia ya memasak dari sebagiannya boleh dong. Ya. Saya kira itu. Ya, itu hari bahagia soalnya. Ustaz mau tanya lagi. Silakan. Ya, Afwan. Ini tentang kurban. Jadi ada yang berpendapat bahwa kambing lebih afdol dibandingkan sapi untuk kurban. Apa betul nggak Ustadz? Karena saya itu jarang kambing karena saya nggak suka daging kambing. Saya senang, artinya nggak suka lah. Tapi ada informasinya seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Ya, tentang afdoliyahnya, tentang keafdolannya, ikhtilaf antara para ulama. Ya, tapi mayoritas mengatakan onta, sapi, kambing, urutannya gitu. Paling afdol itu onta, baru sapi, baru kambing. Gitu ya. Itu apabila tiga-tiganya normal. Maksudnya onta kelas 1, sapi kelas 1, kambing kelas 1. Maka onta dengan kelas yang sama di sapi dan kambing itu, dia lebih utama daripada sapi. Sapi lebih utama daripada kambing. Tuh. Tentu akan berbeda penilaiannya apabila kambingnya super, sapinya ya kelas D misalnya, ontanya kelas D,
ya pastilah kambing lebih utama. Gitu nggak, Bu? Oh gitu. Ya, kecuali orang yang korban sapi itu dia sendirian satu sapi itu. Ya itu kan berarti kan 1:7, ya kan? Ya. Oh begitu. Saya kira itu deh, Bu. Jadi untuk kelas yang sama, masing-masing super, urutannya unta, sapi, kambing. Seperti dalam kitab-kitab hadis ya, atau kitab-kitab fikih. Kenapa? Ada juga yang mengatakan kambing lebih utama. Ya, kapan? Kalau kambingnya bagus. Ya, kalau kambingnya bagus seperti yang Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Nah, sembelihan yang besar itu saat itu adalah domba besar. Nah, mungkin mereka mengatakan kambing lebih utama karena yang Allah contohkan kambing. Satu ya. Terus memang ada hadis mengatakan bahwa daging kambing itu berkah. Ya. Terus berkahnya daging kambing itu juga disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang menggembala kambing itu lebih tawadhu daripada orang yang menggembala unta. Ya mungkin ya asosiasinya ke sana. Oh, tapi itu lagi-lagi kembali pada kualitas daging masing-masing. Ya, Bu ya. Ada sapi yang harganya hampir 1 miliar itu, dagingnya Masya Allah. Apalagi yang di punuknya itu. Enak sekali. Itu bagaimana kalau di surga ya? Kami. Satu kali makannya itu. Iya, Ustadz. Ya. Ya, oh iya. Silakan barangkali ada lagi. Ustadz, saya mau nanya. Ini berkaitan sama haji ya. Kita kalau berangkat haji tamattu, itu kenapa harus ada dam? Ya kalau haji tamattu sama haji qiran itu harus itu ada dam. Kenapa? Karena kemudahan. Jadi ganti bagi kemudahan. Nah, beda dengan haji ifrad. Haji ifrad kan haji dulu baru umroh. Ya, tidak ada kemudahan, tidak ada dam. Itu hikmah saja ya. Hikmah. Kenapa saya katakan hikmah? Karena gini. Pertanyaan kenapa itu pertanyaan alasan hukum. Jadi jawabnya kenapa harus ada dam? Ya karena itu yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang beliau katakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Tuh, jadi semua aturan-aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Tamattu sama qiran itu mesti ada dam, gitu. Ya. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa itu jawabannya kembali pada dasar hukum. Dasar hukumnya adalah karena itu yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya karena ada kemudahan. Ya, damnya adalah gantinya kemudahan dalam prosesi atau pelaksanaan haji tamattu dan qiran. Di ifrad kan tidak ada dam. Langsung hajian. Gitu ya. Apa bedanya sebab sama hikmah? Nah, kalau sebab itu alasan hukum. Sebab itu bisa mempengaruhi hukum. Hikmah tidak bisa mempengaruhi hukum. Kenapa ada hikmah atau tidak ada hikmah tidak ada pengaruh bagi hukum? Ya, misal, kenapa babi itu haram? Nah, jawabnya karena Allah mengharamkannya. Dan Allah juga kasih alasan karena babi itu kotor. Gitu kan? Itu namanya alasan hukum ya. Tuh. Apa hikmahnya? Babi itu mengandung cacing pita yang tidak bisa dimatikan kecuali di atas 300 derajat Celcius.
Itu hikmah saja itu. Ada cacing pita, tidak ada cacing pita, babi tetap haram. Ada cacing pita, mati atau tidak mati, digodok 300 atau 500, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh pada hukum. Itu namanya hikmah. Gitu ya Bu Nini ya. Ya. Ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Silakan. Dari saya. Ini mengenai Bu Nini pakai ikutan nanya ya? Oh, ya. Boleh dong. Kita semua menggapai ilmu. Nah, ya kan? Ustaz juga mencari ilmu juga dari kita-kita sama. Kita kan berbagi aja ya, Ustaz ya. Ini mengenai badal haji, Ustaz. Badal. Itu, ya, kan ada orang yang badalkan almarhum almarhumah. Itu sebenarnya sah atau enggak sih? Haji badal. Iya, badal. Haji badal hadisnya Bukhari ya, meskipun ya kalau nggak salah mauquf ya. Ya, hadisnya Bukhari itu badal tuh. Ya. Meskipun di antara mereka ada yang mempermasalahkan, tapi jumhur ulama mengatakan itu. Ya, haji badal tuh ada kan apa namanya? Hadisnya itu yang labbaik Allahumma an syubruma. Ya, aku niat haji ya Allah untuk syugruma. Ditanya, siapa itu syugruma? Saudara saya. Kamu sudah haji belum? Belum. Ya haji dulu. Haji untuk diri sendiri dulu, baru untuk orang lain. Boleh haji badal itu. Hadisnya banyak tentang bolehnya haji badal. Ya Rasulullah, ibuku pernah bernadar untuk haji. Tapi sekarang duduk saja nggak bisa. Boleh saya menghajikannya. Itu namanya haji badal itu. Ya itu kan masih hidup. Kalau yang sudah mati saat ya, sama aja. Almarhum. Iya, istilahnya yang masih hidup saja boleh diwakilkan. Ya, boleh. Ya, ada orang datang, ya Rasulullah, saya mau sedekah atas nama ibu saya. Ibu saya sudah mati, boleh? Sampai enggak? Boleh, sampai. Ya. Gitu ya. Ya. Nanya lagi Ustaz. Silakan. Boleh ya. Ini jadi ingat ketika umroh kemarin ya, belum lama. Jadi di situ ketika mau niat umroh itu boleh umroh atas nama orang lain lah, seperti itu ya. Atas nama diri sendiri. Nah itu ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh, seperti itu. Itu gimana ya Ustadz? Mestinya tidak ada khilaf ya, mestinya ya. Boleh, sekarang kan kita kan di Mekah ya bisa umroh berkali-kali ya. Iya. Meskipun ulama-ulama katakan ya paling cepat 2 minggu sekali. Paling cepat 2 minggu sekali. Kita kan tidak 2 minggu di sana. Paling 7 hari, ya kan? Iya, bentar. Ya. Sedangkan kita bisa umroh kapan saja, bisa berkali-kali kan? Ya, ya enggak? Ya kalau haji sih kan bebas. Saya 16 kali itu waktu itu jatahnya. Iya. Cuma waktu kemarin umroh itu kan kan saya meniatkan misalnya untuk yang lain gitu loh ya, karena udah pernah. Itu nggak boleh katanya, harus diri sendiri. Udah sih. Itu jadi akhirnya berbeda pendapat seperti itu. Ya. Tidak boleh kalau belum untuk diri sendiri. Kalau sudah untuk diri sendiri boleh. Ya, Bu. Oh gitu. Jadi syaratnya membadalkan itu kalau kita sudah melaksanakan sendiri. Ya, sudah pernah haji baru bisa membadalkan orang. Sudah pernah umroh baru bisa membadalkan orang. Gitu. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Semoga kita dimudahkan untuk haji tahun depan ya. Amin. Amin. Ya, November Oscar nih. Amin. Biasanya Bu Neni nggak ada tanya-tanya nih. Kalau seperti saya nih Ustaz ya kan bolak-balik gitu ya. Kan sudah bukan wajib lagi. Tapi untuk keberangkatan yang kesekian kali itu
yang umroh pertama tetap masih harus menjadi wajib atau enggak? Ya kan sudah pernah, wajib sekali aja. Jadi untuk selanjutnya sunah semua terus, berarti ya? sunah terus ya. Ya. Oke. Yang wajib yang sekali aja. Berarti saya bisa menjalin semua orang itu. Oke, saya nanya dong. Ya silakan, Profesor. Profesor. Itu pakai ini masalah akikah tuh. Ada orang yang melahirkan anaknya. Nah, baru 3 jam kemudian dia meninggal tuh anak. Apakah dia akikahkan itu anak? Makanya akikah itu apa? Sunnah. Akikah itu memotong kuku, ya, mencukur rambut, kasih nama bayi, dan menyembelih kambing. Itu akikah, itu paket. Nah ini anaknya sudah mati, apanya mau dipotong? Tapi ada yang bilang begini Pak Kiai, dia harus dikekahkan, dia masih tergadai, nanti dia akan jadi penolong kalau diakekahkan. Itu nyebar. Ya kan baru 2 hari umurnya, akikah kan mulai dari 7 hari. Oh gitu. Belum Jadi harus waktunya. 7 hari dulu Pak Kiai ya. Ya. Jadi 7 hari, 14, 21. Oh gitu ya. Kalau udah lewat 8 hari belum sempat diakekah, meninggal, tetap akekahkan Pak Kiai. Ya, memang menurut sebagian ulama ya, seperti mazhab Ahmad bin Hambal, itu hampir saja wajib itu hukumnya akikah. Karena hadis tadi yang mengatakan tergadai. Sampai kalau tidak punya uang, ya boleh sampai ngutang-ngutang. Gitu. Nah, tapi itu bukan wajib ya, sunnah saja. Ya, sunnah hukumnya. Iya. Ya. Apakah kalau dia kan mestinya diakekain, tapi dia keburu meninggal. Apakah sunnah hukumnya mengakekahin? Ya anaknya sudah meninggal duluan, apanya memang diakekain? Oh gitu. Ya, apanya mau diakekain? Iya. Sudah meninggal. Ya, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Tapi pasti urusan fikih ini ya pasti ada khilaf. Ya sudah meninggal diakekain saja, diakekain nggak apa-apa. Ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuhnya sedekah Pak Kiai ya. Iya. Jadi dalam rangka syukur kepada Allah, ya dilahirkan anak laki-laki akikah 2, gitu kan? Ya. Yang paling aneh itu orangnya sudah meninggal, udah tua bangkot meninggal diakekahin. Ya, apanya diakekahin, orang sudah tua kok. Sebenarnya tidak ada perintah untuk mengkodok ya. Iya. Ya, untuk mengkodok akikahnya. Terima kasih Pak Kiai ya. Sama-sama. Salam. Silakan kalau masih ada lagi. Ini dari Bu Keke di YouTube. Ya. Dia nggak bisa masuk sini lagi kan Zoom-nya. Ustadz, boleh nggak kita korban diniatkan untuk diri, keluarga, dan umat Rasulullah juga yang belum kurban? Tadi kan Ustadz sudah jelaskan ya. Bila boleh, perlu nggak kita sampaikan kepada penyembelih sehingga ketika disembelih niatnya dimakan atau niat sendiri saja? Jadi bagusnya diwakilkan ya. Kayak Rasulullah SAW menyembelih berapa onta itu diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib bersama untuk pembagiannya. Ya. Jadi mestinya kan yang niat kan kita ya, yang niat kita. Saat penyembelihannya itu diucapkan karena sunahnya diucapkan. Gitu. Jadi sebaiknya itu disampaikan kepada panitia. Saya kira itu ya Bu Keke ya, disampaikan kepada panitia. Kita mau ketika menyembelih kambing saya,
itu pakai doa yang ini. Boleh nggak? Bismillah. Allahumma taqabbal min Ibu Keke, keluarganya, dan umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum berkorban. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh niat seperti itu ya. Kapan itu? Ya kapan mau sembelih itu. Jadi yang menyembelihnya itu yang mengucapkannya ya. Nah, kitanya kapan bisa menyaksikan ya prosesnya itu. Prosesi penyembelihannya. Kalau tidak nggak apa-apa, udah diserahkan aja. Saya kira itu Bu Keke ya. Lanjut Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Apa Ustaz lanjut aja ya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti besok itu ya, mana ya? Ntar dulu. Untuk selanjutnya kita akan diolahkan. Hilang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti untuk besok itu kita akan masuk di sini ya, bab wudu. Ya. Sebenarnya kalau kita lewati yang ini ya, bab tentang air, tentang wadah, rugi juga nih. Ya, kita mulai dari kitab Thaharah aja ya. Awal aja Pak Kiai, kita taruh. Ya, ini kita dari kitab Thaharah ya. Iya, biar nggak keliru. Ya, jadi biar urut ya. Pokoknya Ibu meskipun kita sudah tua-tua ya, semua nih pada tua-tua umur udah pada 80 90 ini kan. Siapa 90? Ya, Pak Rizkon itu bukan 91 umurnya. 8 saya. Jadi meskipun kita sudah sepuh-sepuh, nggak apa-apa ya, kita belajar dari sini ya, urut ya. Ya. Oke. Ya, ini ya. Ya. Sambil mempelajari bahasa Arabnya dikit-dikit ya. Amin. Insya Allah untuk hari Minggu ya. Bu Nini kalau itu, atau saya baca dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini untuk mukadimahnya ya. Jadi strukturnya itu kita Thaharah dulu. Baru setelah itu kita shalah. Ya. Apa sih maksudnya kitab? Jadi ada kitab, ada bab. Nah, dalam seni penyusunan kitab itu ada namanya kitab. Kitab itu artinya kumpulan, ya. Terus setelah itu bab itu pintu, ya. Di bawahnya ada fasal itu kelas. Nah, di bawahnya ada masalah, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kita Thaharah berarti kumpulan hadis-hadis tentang bersuci, ya. Nah, nanti strukturnya itu ya. Strukturnya luar biasa ya. Ustaz kemana? Kita Thaharah, baru setelah itu kita shalah. Di bawahnya ada kita shalah. Ya, yang ini nih. Nah, di kitab shalah itu kita akan masuk di tentang waktu. Ya, yang kemarin kita dihebohkan dengan itu ya. Nah, dihebohkan dengan mana tadi tuh? Dengan ini nih. Waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Lihat. Nisfil lailil awsat. Ya. Saya hafal betul tuh hadis ini. Ya. Jadi waktu dulu baru tentang adzan dan iqamah. Ya, kalau kita lihat strukturnya, masya Allah. Ya, kita coba lihat yang ini ya, nomor 2-nya nih. Nah, nanti kita akan masuk di juz kedua ya, tentang syaratnya sholat, sutrohnya sholat, anjuran untuk khusyuk,
tentang masjid, sifat sholat. Baru sifat sholat bagaimana takbir, bagaimana ruku, sujud, dan seterusnya. Terus sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Bab sholat sunnah, sholat jamaah dan imamah, sholat musafir dan sholatnya orang sakit, baru sholat Jumat. Cakep, Pak Kiai. Ya. Luar biasa ini. Ya. Kuliah. Luar biasa ini. Terus baru tentang sholat khauf, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, sholat istisqa, baru bab tentang pakaian. Lihat coba. Ini Pak Rizkon. Ya Pak Kiai. Ya. Kenapa ini masuk di bab sholat nih, di kitab sholat? Kan Babul libas, bab tentang pakaian. Kan rapinya aurat di situ. Ya, kan sudah ada di syarat-syaratnya sholat. Ya kan? Iya. Waktu membahas tentang syarat-syaratnya sholat itu sudah dibahas itu tentang pakaian. Tuh. Kenapa? Karena ini mau dijadikan muqaddimah untuk kitab selanjutnya. Ini, Kitabul Janaiz. Ya. Bagaimana jenazah juga mesti dikasih pakaian, ya kan? Pakaiannya seperti apa? Tuh. Apa hubungannya dengan sholat? Ya, jenazah yang tadinya sholat sekarang disolati gitu. Kayak gitu ya. Luar biasa ini. Jadi strukturnya itu struktur tema-temanya. Insya Allah ya. Nanti kita mulai hari Minggu nih. Ya, dari Kitabut Thaharah. Cakep ya insya Allah. Cakep. Bagus sekali. Berurutan berarti ya, Ustaz? Gimana, Bu? Berurutan berarti. Ya, kita akan berurutan dari Kitabut Thaharah. Iya. Ya. Jadi kita semua akan dianggap seperti anak baru mesantren, ya Bu? Ya. Luar biasa. Anak baru mesantren masih lulusan SMP ya Bu? Pelajaran SMA soalnya itu. Tambah muda aja kita nih Bu ngaji. Baik, saya kira cukup Bu Nini. Ya. Udah jam 9:30. Tenang. Nanti kita. Ya. Teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Jelas. Jelas. Berarti sudah paham apa yang disampaikan Ustadz ya? Ada beberapa hari pertemuan. Insya Allah. Jika Ustadz kurang jelas dalam menjelaskan hadis-hadis yang disampaikan itu, silakan bertanya. Kita terima kok kritik dan saran. Ya. Gitu. Supaya kita bisa memperbaiki diri, ya enggak? Ya. Kan kita ini kan semua belajar, termasuk Ustadz juga belajar gitu. Ya. Jadi nyantai aja lah gitu, jangan serius-serius amat. Iya, jadi supaya kita nggak grogi atau apa gitu dalam pada saat mau bertanya gitu sampai jadi lupa gitu apa yang mau ditanyakan gitu kan. Baiklah kalau memang kita sudah tidak ada yang ditanyakan, izinkan saya menutup kajian ini. Kita berterima kasih kepada Ustadz dan kepala Ustadz, semuanya, dan juga teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini dan menyimak kajiannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Ini ada Bu Nina nih, ada apa nih Bu Nina nih? Bu Nina mau angkat tangan. Bertanya Bu Nina, silakan. Bu Nina, halo, di unmute itunya, audionya di unmute, enggak mungkin, saya kepencet mungkin. Ya. Baiklah,
kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Nini. Syukron Ustadz. Terima kasih Bu Nini. Afwan Ibu Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fahri kemana? Gaib. Berarti live aja ya. Pulang gimana?